Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai zakat fitrah, kemudian ditinjau daripada definisi, pembagiannya, kemudian berapa batasan pengeluaran zakat fitrah itu, serta zakat fitrah itu yang dikeluarkan berupa harta yang seperti apa atau barang yang seperti apa. Nah sekarang pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan ke dalam bahasan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang mana disclaimer terlebih dahulu bahwasanya orang yang berhak menerima zakat itu ada 8, sementara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini 4 terlebih dahulu. Baiklah, kita buka kitab Fiqhul Wadi jilid 2 di halaman 10. Baik, silahkan untuk membuka kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudba'u jeung dipasrahkeun naon az-zakatu zakat ila man kajalma ujida anu dipanggihan minal asnafi ti golongan asnaf as-samaniyah anu 8. Al-ula anu kahiji al-fuqara'u jalma fakir. Al-wal fakiru jeung ari jalma fakir huwa nyaeta alazi laisa lahu anu teu aya pikeun itu jalma kafir naon malun harta wala kudrotun jeung teu aya kemampuan alal kasbi pikeun bekerja berusaha. Wasani jeung anu kadua al masakinu jalma miskin. Wal miskinu jeung ari jalma miskin huwa nyaeta allazi la yafi jalma anu teu cukup dahluhu masukna itu harta bi kharjihi tibatan kaluarna itu harta. Kaman seperti jalma yahtaju anu ngabutuhkeun ila asyri rubiyatin kana 10 rupiah wadahluhu jeung asup itu rupiah sabun kana 7 rupiah. Wasalisu jeung anu katilu ummaluz zakati para pengelola zakat atau amil zakat. Wal amilu jeung ari amil huwa nyaeta allazi yastagilu jalma anu sibuk bijam'iz zakati kana ngumpulkeun zakat wadaf'iha jeung masihkeun itu zakat limustahaqiha pikeun jalma nu berhak menerima zakat. Warabi'u jeung anu kaopat al muallafatu nyaeta muallaf qulubuhum hate na itu muallaf. Wahum jeung ari itu para mu'allaf al-ula anu kahiji man eta jalma aslama anu asup Islam wa niyatuhu jeung ari niatna itu jalma asup Islam dha'ifatun eta lemah fil islami dina Islamna. Asani asyarifu nyaeta jalma anu mulia allazi aslama anu geus aslub Islam wa huwa jeung ari itu syarif jeung itu jalma anu mulia teh raisun pemimpin liqaumihi pikeun kaumna wa yurja jeung mengharapkan an yatabi'uhu yen nuturkeun itu kaum ka itu pemimpin fi duhulil Islam dina asup agama Islam. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai 8 orang yang berhak menerima zakat, tapi hanya akan 4 golongan penerima zakat saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dari sekian banyak orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah fakir. Fakir, apa itu fakir? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
Kamu nanya apa itu fakir? Fakir itu adalah, di sini dikatakan bahwasanya yang disebut dengan fakir adalah allazi laisa lahu malun wala kudrotun alal kasbi, yaitu orang yang tidak punya harta juga tidak punya kemampuan untuk bekerja. Jadi mereka orang-orang yang bisa dikatakan tidak punya uang, tidak punya harta sama sekali, bahkan pekerjaan pun tidak mampu mereka lakukan. Maka orang yang seperti itu disebut dengan fakir. Ya, banyak contoh-contohnya. Misalkan contohnya adalah orang-orang yang sudah jompo, mereka yang sudah tidak punya harta, mereka sudah tidak punya lagi kekuatan untuk bekerja, maka mereka termasuk kategori orang yang fakir. Begitu. Maka sebagai kita, sebagai muslim yang baik, patut untuk mempedulikan mereka, diantaranya dengan kita memberikan mereka hak zakat dari kita yang kita berikan untuk mereka. Ya, semoga di sini paham walaupun singkat. Nah, yang kedua itu adalah miskin, orang miskin. Jangan kemana-mana. Baik, yang kedua ada yang disebut dengan miskin. Nah, siapa mereka yang termasuk ke dalam kategori miskin? Menurut kitab Fiqhul Wadih, yang disebut dengan miskin itu adalah, kita perhatikan, wal miskinu huwa allazi la yafi dahluhu bi kharjihi kaman yahtaju ila asrubiyatin wa dahluhu sab'un, yaitu orang yang tidak cukup antara pemasukan hartanya dengan pengeluaran hartanya. Maksudnya, ketika pengeluaran lebih tinggi daripada pemasukan, maka orang tersebut termasuk ke dalam kategori miskin. Contohnya, misalkan dalam sehari-hari seseorang itu membutuhkan biaya hidup sebesar Rp50.000. Kemudian dia bekerja karena dia punya pekerjaan. Namun hasil daripada pekerjaan tersebut hanya didapati uang sebesar Rp20.000. Kalau misalkan bekerja lebih keras lagi, paling banter di Rp30.000. Dan ternyata masih kurang daripada pengeluarannya. Maka orang dengan kategori tersebut termasuk ke dalam orang kategori miskin. Bagaimana sebagai Muslim yang baik, maka kita harus peduli terhadap mereka, meringankan beban mereka, diantaranya dengan menyalurkan zakat kepada mereka. Mereka yang sudah susah payah, mereka yang sudah bekerja luar biasa dalam satu hari, bahkan sampai beberapa waktu lamanya, tapi tetap saja pemasukan mereka sedikit, maka tidak akan cukup kehidupan mereka untuk menyambung hidup di esok hari pun mungkin bisa dikatakan belum mampu. Maka orang yang seperti itu sangat pantas menerima zakat. Apalagi kalau misalkan konteksnya ini adalah zakat fitrah, di mana esok lusa adalah hari raya Idul Fitri, sementara dia tidak punya nasi, sementara dia tidak punya harta. Bagaimana bisa merayakan Idul Fitri kalau misalkan mereka tidak memiliki harta? Maka kita dengan kepedulian kita, dengan ajaran Islam yang begitu baik, kita keluarkan zakat untuk mereka. Faham? Baik, kita lanjut ke dalam bahasan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu amil zakat. Apaan tuh? Amil zakat. Secara bahasa, amil zakat itu adalah pengelola zakat. Maksudnya di sini wal amilu huwa allazi yastagilu bi jam'i zakati wa daf'iha li mustahaqiha, yaitu adalah orang yang sibuk mengatur pengelolaan zakat dari mulai mengumpulkan harta zakat tersebut hingga menyalurkan zakat tersebut kepada orang yang berhak. Nah, itulah amil-amilnya. Jadi misalkan kita datang ke masjid, kita datang ke satu DKM, maka nanti ada panitia penerima zakat. Panitia penerima zakat inilah yang disebut dengan amil. Mereka sibuk loh mengumpulkan zakat dari kita. Mereka sibuk loh untuk mengelola zakat kepada orang lain yang berhak menerima zakatnya. Nah, ingat, mereka yang mengelola zakat juga boleh mendapatkan zakat. Boleh
mendapatkan hak zakat dari kita yang memberikan zakat tersebut. Baik, yang terakhir dalam bahasa singkat kita ini, yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masuk Islam. Dari yang sebelumnya non-Islam menjadi Islam. Mereka yang baru masuk Islam ini berhak untuk menerima zakat. Di samping karena dasar kita menyayangi mereka, karena mereka menjadi saudara kita, kemudian kita ingin memperkuat kepada mereka bahwasanya tali persaudaraan, tali kepedulian sesama muslim itu sangatlah luar biasa. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada dua kategori seorang mu'alaf dalam kitab Fiqhul Wadih. Yang pertama adalah man aslama wa niyatuhu dha'ifatun fil Islam. Adalah orang yang masuk Islam tetapi niat masuk Islamnya masih lemah. Ketika kita berikan zakat kepada mereka, setidaknya kita mampu untuk membuat dia lebih kuat lagi, lebih yakin lagi mengenai keislaman yang ada dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah asyarifu allazi aslama wa huwa raisun liqaumihi wa yurja an yattabi'uhu fid dukhulil Islam. Yang kedua adalah orang yang mulia yang mana mereka masuk Islam. Yang disebut dengan syarif, orang yang mulia di sini adalah tokoh pimpinan. Jadi, kalau misalkan ada tokoh pimpinan non-muslim, kemudian mereka masuk Islam, maka kita berhak untuk memberikan zakat kepada mereka. Kenapa kita memberikan zakat kepada mereka? Khususnya kepada pemimpin tersebut, kita mengharapkan ketika pemimpinnya masuk Islam, maka rakyatnya juga akan mengikuti pemimpinnya untuk masuk Islam. Dalam bahasa lain dikatakan bahwasanya agama rakyat ataupun agama raja, dalam bahasa lain dikatakan agama raja adalah agama rakyatnya. Agama seorang pemimpin adalah agama masyarakatnya. Maksudnya ketika pucuk pimpinan tersebut berhasil ataupun masuk ke dalam agama Islam, maka lambat laun masyarakatnya, rakyat-rakyatnya yang mengikuti dia pun akan masuk Islam. Jadi kita sangat mengharapkan dengan zakat ini bisa membuka rasa kepedulian kita, bisa membuka suasana hangat sebagai sesama muslim, bahwasanya kita saling menyayangi, kita saling mengasihi, dan kita senantiasa terus peduli kepada mereka. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu pada kesempatan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila terdapat kesalahan dalam penjelasan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.